Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhirnya atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena hanya dengan kemudahan, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kita bisa memahaminya serta harapannya kita bisa mengamalkan di kehidupan kita. Maka tidak ada yang layak untuk dipuji dan disanjung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita dan berikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita berada di penghujung dari bagaimana persiapan dalam mendidik anak. Kalaulah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana keberuntungan seorang yang memiliki anak yang salih, kita sudah melihat bagaimana metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana konsep pendidikan anak dilihat berdasarkan fase-fase usianya, sehingga harapannya antunna bisa memberikan pendidikan yang tepat ketika anak berada di fase usia tertentu, sehingga dalam memberikan pendidikan bisa mudah untuk difahami dan tumbuhlah anak-anak menjadi anak-anak yang salih dan salihah, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bermanfaat di kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat. Sehingga poin-poin ini beberapa mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi penekanannya adalah pada pembagian fasenya. Sehingga nanti kalau kita berada pada pembahasan yang belum dibahas, kita akan coba untuk mempertajamnya. Fase yang pertama adalah fase setelah kelahiran. Ketika seorang muslimah melahirkan anak, dia persalinan, dia melahirkan anaknya, maka ketika itu dimulai pendidikan untuk anak-anaknya. Karena anaknya sudah lahir, maka saat itulah dia menjalankan ilmu yang selama ini dipelajari. Di antara pendidikan yang diberikan ketika fase kelahiran anak adalah mentahnik bayi yang baru lahir. Itu disunahkan untuk mentahnik, yaitu mengunyahkan kurma ke bayi yang baru lahir dengan dioleskan di langit-langit mulut bayi tersebut. Jadi biasanya bayi lahir dalam kondisi menangis, kemudian bapaknya atau ibunya itu mengunyahkan kurma, kemudian dioleskan di langit mulut bayi tersebut, di langit mulut bayi tersebut. Biasanya anak akan diam dengan diberikan tahnik seperti itu. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Mereka mentahnik bayi-bayi mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fayabarriku alaihim fayuhannikuhum. Didatangkan bayi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendoakan keberkahan, fayuhannikuhum, kemudian beliau mentahnik mereka. Itu dikunyahkan kurma lalu dioleskan di langit-langit mulut bayi. Kemudian yang kedua adalah mencukur rambut bayi. Itu dicukur di hari yang ke-7. Sehingga waktu yang paling enak untuk melakukan pencukuran adalah ketika anak itu sedang tidur. Jadi ibunya tidur bersama anak tersebut, kemudian bapaknya yang pelan-pelan mencukur rambut bayi tersebut. Dan perlu hati-hati karena biasanya tulang kepalanya masih lunak ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi cucu beliau Hasan dan Husain syataini yaumas sabi, dengan 2 ekor kambing pada hari yang ke-7. Wa amara an yumata an ra'sihil adha, dan beliau memerintahkan agar rambut kepalanya dicukur habis. Sebagian para ulama ya mengambil pendapat bahwa ini hanya berlaku untuk bayi laki-laki saja, tapi sebagian menganggap bahwa ini berlaku untuk semua bayi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dicukur maka kepala bayi tersebut dilumuri dengan minyak wangi, dengan parfum, sehingga harum kepalanya. Kemudian rambut tadi itu dikumpulkan di sebuah kantong plastik, lalu ditimbang, berat timbangan itu dikalikan dengan harga perak, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin. Caranya ya, supaya lebih mudah, antuna atau suami antuna ya, itu membawa 2 plastik ya. 1 plastik kosong, kemudian 1 plastik berisi rambut ya. Kemudian datang ke toko emas yang punya timbangan digital, yang pakai angka, kemudian 1 diletakkan berapa timbangannya, biasanya nggak sampai 1 gram, kemudian disuruh nimbang plastik kosongan. Dikurangilah nilai atau angka timbangan yang pertama dikurangi dengan plastik kosong, sehingga ketemulah berapa beratnya rambut tersebut. Angka itu dikalikan dengan harga perak. Biasanya cuma sekitar 1.000, 2.000, bahkan cuma 5.000 biasanya, tidak banyak. Kemudian yang ketiga adalah menghitan bayi. Hukum menghitan bagi bayi laki-laki adalah wajib, terutama ketika sudah hampir menjelang balik. Adapun untuk bayi wanita maka hukumnya adalah sunnah. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ummu Atiyah sebagai tukang hitan bayi perempuan. Kata beliau SAW, la tunhiki, janganlah engkau menghitan sampai habis. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu lil ba'li, karena yang demikian itu akan menjadikan wajah wanita tersebut cerah dan lebih menyenangkan suaminya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa terkadang ada beberapa bayi wanita itu yang tidak perlu dihitan ya, ketika dia berada di negara-negara yang dingin, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu untuk dipotong. Sehingga silakan datang ke bidan atau ke medis, ditanyakan, kalau memang perlu dihitan maka dihitan, jika tidak maka tidak perlu dihitan, karena hitan bagi bayi perempuan hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat adalah mengadakan akikoh, yaitu pada hari yang ke-7. Dan hukum akikoh ini adalah sunnah muakkadah menurut pendapat jumhur ulama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-hulamu murtahanun bi'aqiqatihi, seorang bayi itu tergadaikan dengan akikohnya. Yuzbahu anhu yaumas sabi wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu, dia diakikohi pada hari yang ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya di hari yang ke-7 pula. Yang dikatakan oleh para ulama, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, anak itu tergadai dengan akikohnya. Artinya, kalau anak ini yang masih bayi ini sewaktu-waktu meninggal sebelum balik, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sampai dia diakikohi, sehingga anak itu terhalang untuk memberikan syafaatnya. Yang berikan akikoh adalah pada asalnya adalah bapaknya, bapak dari anak tersebut. Dan untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Kata Nabi SAW, anil ghulami syatani mukafi'atani wa anil jariyati syatun.
Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk bayi perempuan adalah 1 ekor kambing. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan untuk memberi nama. Dan nama itu yang memberi adalah bapaknya. Artinya ketika terjadi perselisihan, ibu ingin mengusulkan nama, kemudian bapak juga punya usulan nama, maka yang dimenangkan adalah usulan nama dari bapaknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wulidali lailata," telah dilahirkan untukku pada malam tadi, "Ghulamun," seorang anak laki-laki. Kemudian beliau mengatakan, "Fasamaituhu bismi abi Ibrahim." Kemudian aku memberikannya nama, kata Nabi, "Fasamaituhu," aku berikan nama dia bismi abi, dengan nama bapakku, yaitu bapaknya para nabi, Ibrahim, dengan nama Ibrahim. Artinya menjadi dalil bahwa yang berhak memberi nama pada asalnya adalah bapaknya. Sehingga yang utama adalah istri memberikan saran, kemudian suami punya pertimbangan dan diputuskan oleh suami sebagai seorang bapak. Dan hari pertama itu dihitung sejak hari kelahirannya. Jadi hari pertama itu hari kelahirannya. Sehingga hari ketujuhnya nanti tinggal dihitung ya. 7 hari setelah hari pertama itu. Atau 6 hari setelah hari pertama. Taib. Kemudian tentang nama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada nama yang diperbolehkan, yaitu nama yang tidak masuk dalam kategori yang makruh dan haram, maka hukumnya boleh. Kemudian ada nama yang disunnahkan, yaitu nama Abdullah dan Abdurrahman, nama penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, misalnya Abdul Aziz, Abdul A'la dan yang lainnya, nama nabi dan rasul, kemudian nama orang-orang salih dan nama sifat yang terpuji. Kemudian ada nama yang dimakruhkan berdasarkan dalil, misalnya adalah nama Aflah, ya, Robah, Yasar, Najih. Maka ini dimakruhkan berdasarkan nas-nas dalil yang ada. Dan juga demikian nama-nama yang lainnya. Ada beberapa nama yang makruh, bahkan ada nama yang haram ketika sifatnya adalah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita coba ulang dulu akhwati fillah. Ada beberapa pendidikan ya yang bisa diberikan kepada anak ketika anak baru lahir. Sekarang kita masuk fase yang kedua, yaitu fase 0 sampai anak usia 3 tahun. Apa saja yang perlu ditekankan oleh para ummahat, para muslimah, para ibu-ibu ketika anaknya usia 0 sampai 3 tahun, usia PAUD dan usia TK. Yang pertama adalah saatnya mengajarkan dasar-dasar tauhid. Kemudian yang kedua mengajarkan adab-adab Islam, sebagaimana sudah sering kita bahas, mengajarkan anak dengan kebaikan, mengajarkan kebaikan dengan permainan dan canda, memberikan hadiah kepada anak, dan mengajarkan kejujuran kepada anak. Karena anak di usia itu hatinya masih putih ya, dia menganggap semua orang itu adalah jujur, maka jangan bohong kepada anak di usia itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya jujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan, dan seorang senantiasa jujur sampai dia ditulis sebagai orang yang jujur. Maka saat itu jangan antunna membohongi anak. Ketika misalnya mengatakan nanti sore Umi akan buatkan kue kesukaanmu, nah maka dibuatkan ya. Jadi jangan cuma diberikan harapan palsu. Coba kita ulang akhwati fillah, fase yang kedua, fase 0 sampai 3 tahun. Apa saja pendidikan yang perlu kita berikan kepada anak-anak? Apa yang pertama? Mengajarkan dasar-dasar tauhid. Dasar-dasar tauhid, masya Allah. Yang kedua? Mengajarkan adab-adab Islam. Adab-adab Islam. Yang ketiga? Mengajarkan kebaikan dengan permainan dan canda. Nah, yang keempat?
Memberikan hadiah kepada anak. Yang terakhir, yang kelima, mengajarkan kejujuran kepada anak. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan anak fase 4 tahun sampai 9 tahun. Jadi ini sudah transisi antara TK sampai SD awal begitu. Maka saat itu yang perlu ditekankan adalah mengajarkan masalah sholat. Kita tahu anak harus dididik tentang sholat usia 7 tahun, awal-awal SD. 10 tahun ketika tidak sholat maka diberikan punishment. Kemudian mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak. Di antara bentuk akhlak yang mulia adalah anak diajar untuk tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu temannya, tidak mengganggu saudaranya, tidak mengganggu orang tuanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda mengingatkan tentang tidak bolehnya seorang muslim dan muslimah mengganggu tetangganya. Kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Maka mendengar 3 kali ucapan Nabi SAW ini, para sahabat mengatakan, qila wa man ya Rasulullah. Siapa yang enggak sempurna imannya wahai Rasulullah? Kata Nabi, qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Itu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka coba diingatkan ya, ketika anak itu rewel, anak itu nangis, diingatkan. Tidak boleh mengganggu tetangga. Nangis boleh, tapi kalau suaranya terlalu keras, nggak boleh, ini mengganggu. Kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak beriman, kata Nabi, tidak sempurna iman orang seperti itu. Diingatkan. Sehingga semoga dengan demikian anak tahu bagaimana dia berakhlak yang mulia. Dia boleh bersedih, dia boleh kecewa, tapi kekecewaannya tidak boleh mengganggu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap dermawan, badlun nada. Diajari anak untuk bersedekah, berbagi dengan saudaranya, berbagi dengan temannya. Misalnya datang hari Jumat, maka antuna bisa memberikan infak 1.000 rupiah. Ingat, nanti dimasukkan ke infak di masjid atau dimasukkan ke infak kelas, agar dia menjadi orang yang dermawan. Misalnya dia tanya, gimana Umi kalau nggak ada kota infak? Infakkan ke temanmu yang paling baik. Dilatih untuk dermawan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajhi, bersikap ramah. Diajari anak untuk senyum, untuk gembira yang menyambut orang tuanya datang dengan berwajah ceria ya. Jadi ketika datang maka dilatih, kok nggak ada yang nyambut Umi datang ini, kok nggak ada yang nyambut Bunda datang hari ini. Jadi disuruh mereka menyambut kita dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ramah, yang ceria, yang bersahabat. Sampaikan kalau bertemu dengan Umi wajahnya cemberut ini, nggak boleh, harusnya dengan wajah yang ceria. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan anak-anak untuk senantiasa berada di rumah ketika hari mulai malam. Karena saat itu ketika petang hari, setan sedang berkeliaran. Yang keempat adalah memotivasi anak untuk percaya diri. Ketika ada pertanyaan di kelas, ketika ada tebakan dari gurunya, maka disampaikan bahwa hendaknya tampil ke depan, dia maju, dia menjawab pertanyaan, jangan takut salah. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan sikap untuk menjaga amanah. Yang kemarin kita bahas, misalnya antuna perlu bumbu di depan rumah, toko depan rumah, maka anak yang diperintahkan. Anak yang diperintahkan untuk mengantarkan hadiah kepada tetangga yang ada di sebelah. Dan demikian hal yang lain yang anak mampu melakukan, maka biar anak saja yang melakukan. Agar dia terbiasa untuk menjaga amanah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah mengajarkan keadilan kepada anak. Ingat,
ketika antunna punya anak lebih dari satu, maka antun harus berlaku adil. Artinya ketika memberikan kue kepada anak yang satu, anak yang lainnya pun harus dapat kue. Ketika memberikan baju untuk kakaknya, maka adiknya harus dibelikan. Kalau belum mampu, maka minimal disampaikan. Kalau umi dapat rezeki, maka insya Allah adik akan diberikan baju baru. Jadi harus berlaku adil. Adil tidak harus dalam proporsi, dalam jumlah yang sama, tetapi yang penting semua mendapatkannya. Semoga satu hadis dari Nu'man bin Bashir yang akan kita bacakan ini menyadarkan kepada kita para orang tua agar berlaku adil kepada para anak-anak kita. Berapapun jumlah mereka harus mendapatkan semuanya, meskipun dengan jumlah yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dikisahkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "A'tani abi atiyatan." Suatu ketika bapakku yaitu Bashir, ini Nu'man dari bapaknya Bashir, bapakku memberikan kepadaku satu pemberian. Faqalat Amrata bintu Rawahah. Maka ibunya Nu'man yaitu Amrah binti Rawahah, dia mengatakan, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridha engkau berikan kepada anakku Nu'man sampai dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka Nu'man Bashir mengatakan, "Inni a'taitu bani min Amrata binti Rawahah atiyatan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah berikan kepada putraku dari istriku yang bernama Amrah binti Rawahah, itu Nu'man ini, sebuah pemberian. Maka fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Dia merintahkanku agar engkau menjadi saksi dalam proses pemberian ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila mengatakan qala a'taita sa'ira waladika mithla hadha. Apakah engkau juga memberikan pemberian seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Artinya ada hadiah untuk anak yang lainnya. Qala la, kata dia tidak. Ini khusus spesial untuk anak dari istriku Amrah binti Rawahah. Maka apa kata Nabi? Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu, kepada anak-anak kalian. Qala faraja'a, maka kami pulang, faradda atiyatahu, kemudian ditariklah pemberian itu. Secara akhwati fillah, seorang tidak boleh menarik pemberiannya kecuali hanya dalam satu keadaan saja, yaitu bapak yang memberikan kepada anaknya kemudian dibatalkan, maka ini boleh berdasarkan hadis yang mulia ini dan hadis-hadis yang lainnya. Sekarang ketika anak usia 10 tahun sampai 14 tahun, ini usia SD dan masuk SMP ya. Ya sudah masuk SMP. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, sudah mulai masuk SMP. Apa pendidikan yang diberikan kepada anak usia itu? Yang pertama adalah hendaknya orang tua mulai melihat potensi anak dan dikembangkan. Jadi misalnya anak laki-laki, dia sudah tampak misalnya suka bongkar-bongkar mesin ya, maka diarahkan, oh ini kayaknya suka di otomotif. Anak perempuan suka masak, oh kayaknya ini suka masalah tata boga misalnya, masalah masak-masak misalnya begitu. Maka itu yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan dari teman yang buruk. Hati-hati, ini usia pubertas, jangan sampai dia punya teman-teman yang buruk yang akan menjerumuskan dia. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, tidak mempermalukan anak di halayak umum. Ketika anak salah, ya hati-hati, anak usia SMP sudah punya perasaan yang peka, sehingga jangan sampai dia tersinggung, akhirnya dia malu, dan orang tuanya lah yang mempermalukan dia sendiri. Kemudian yang keempat, menjelaskan tentang masalah keremajaan. Biasanya anak perempuan itu sudah balik usia 9 tahunan, adapun anak laki-laki biasanya usia-usia SD akhir atau bahkan SMP. Maka saat itu dijelaskan masalah keremajaan. Jangan sampai anak belajar sendiri. Ya, kalau dia mendapatkan informasi yang tepat, maka itu sebuah keberuntungan. Kalau tidak, maka dia akan terseret pada keburukan. Wal'iyadzubillah. Dijelaskan tentang apa itu madhi, dijelaskan tentang darah haid seperti apa,
bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara mandi besar, sehingga anak pun tahu ketika mereka balik apa yang harus dilakukan. Baik, coba kita ulang dulu akhwati fillah. Fase usia 10 sampai 14 tahun. Yang perlu dilakukan apa yang pertama? Melihat potensi anak dan mengembangkannya. Yang kedua, menghindarkan anak dari teman yang buruk. Yang ketiga, tidak mempermalukan anak di halayak umum. Yang keempat, menjelaskan tentang masalah keremajaan. Jadi kalau anak perempuan yang menjelaskan ibunya, anak laki-laki yang tepat menjelaskan adalah ayahnya atau bapaknya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah usia 15 sampai 18 tahun. Anak dimotivasi untuk cinta Al-Quran karena Al-Quran adalah bimbingan dan petunjuk bagi umat Islam. Dibiasakan anak baca Al-Quran, menghafal, mungkin tadabbur Al-Quran, sebagaimana Al-Quran nanti akan berikan syafaat kepada para pembacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi anak untuk gemar belajar ilmu agama. Biasanya anak usia ini sulit untuk belajar ilmu agama karena dia sudah kenal dengan teman-temannya, dia suka dengan masa-masa remajanya, dia lebih dekat dengan temannya daripada ke orang tuanya. Maka diarahkan harus ikut pengajian, duduk mendengarkan majelis ilmu agar dia punya pegangan, dia punya hal yang dijadikan pegangan di dalam kehidupannya. Dan hadir di majelis ilmu adalah suatu tempat yang penuh dengan ketenangan. Jangan sampai anak lebih nyaman di luar bersama teman-temannya daripada dia hadir di majelis-majelis keilmuan. Sehingga perlu dampingi oleh orang tuanya untuk hadir di majelis ilmu. Dan arahkan untuk belajar kepada guru yang amanah, guru yang memang thiqah dalam masalah agamanya. Kemudian kalau anak itu anak perempuan, maka diajarkan untuk berjilbab yang syar'i. Dia mengenakan jilbab karena jilbab itu akan menutupi auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak perempuanmu dan wanita-wanita orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada-dada mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal dan mereka lebih terjaga dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau perempuan hendaknya dibiasakan untuk berjilbab, ya, jilbabnya yang besar yang menutupi dada, sehingga mereka selamat dari fitnah dan gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kemudian yang terakhir, ya, ini fase yang terakhir, fase orang tua mendidik anak-anaknya, yaitu usia 19 sampai 23 tahun, usia remaja. Kenapa berhenti di 23 tahun? Biasanya anak perempuan sudah dinikahkan, anak laki-laki sudah dengan istrinya, sehingga hampir-hampir pendidikan orang tua sudah sangat sedikit sekali. Karena dia sudah menjadi bapak, sudah menjadi ibu untuk anak-anaknya setelah itu. Sehingga biasanya berhenti di usia sebelum nikah. Meskipun boleh orang tua memberikan saran, memberikan masukan, memberikan arahan, itu boleh. Tapi sudah tidak seefektif dulu. Mereka masih anak yang bisa dikendalikan. Sekarang mereka satu keluarga tersendiri. Sehingga optimalkan masa-masa pendidikan sampai anak itu menjelang menikah. Di usia terakhir ini, di fase usia terakhir ini 19 sampai 23 tahun, maka anak laki-laki dimotivasi agar giat bekerja. Dia harus pandai untuk mencari harta, mencari uang. Karena laki-laki harus menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum."
Tempatkanlah istri-istri kalian di tempat tinggal yang kalian mampu untuk memberikannya. Ayat yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, berbicara tentang suami yang mentalak rojai istrinya. Talak 1 atau talak 2, maka suami diperintahkan untuk menempatkan istrinya di tempat tinggal. Artinya kalau itu bukan dalam konteks perceraian, maka tentunya suami lebih harus menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Dan untuk menyediakan tempat tinggal itu butuh dana. Jadi bisa dengan sewa, dengan kontrak, bahkan kalau mampu dia belikan rumah untuk istri. Dan sehingga anak laki-laki harus pandai untuk mencari harta, mencari uang, karena dia bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Kemudian yang kedua adalah menasihati anak perempuan agar mentaati suaminya setelah nikah. Jadi dulu ketika dia belum nikah, maka dia taat kepada kedua orang tuanya. Tapi setelah menikah, ketika benturan ya, seandainya berbenturan antara perintah orang tua dengan perintah suaminya, maka yang didulukan adalah perintah suaminya. Sehingga diajarkan anak taat kepada suaminya. Jadi jangan membantah, ya, senangkan suamimu, bahagiakan suamimu, demikian seterusnya. Karena setelah ini dia menjadi pendamping suaminya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan wanita yang taat kepada suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita melaksanakan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia tidak berzina, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya pada hari kiamat, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan engkau masuk dari pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Surga itu memiliki 8 pintu, yang salah satu pintunya adalah Ar-Rayyan. Ada wanita yang dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan wanita itu amalannya dulu di dunia adalah senantiasa mentaati suaminya. Jadi biasakan anak-anak taat kepada suami. Jadi jangan membantah, berikan usulan ketika suami memutuskan, maka sami'na wa ata'na. Ikuti arahan suami sehingga keluarga menjadi bahagia karena kendali dipegang oleh suami. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang masalah tahapan pernikahan. Jelaskan kepada anak, jadi nanti, wahai anakku, ketika engkau mau menikah maka ta'aruf dulu, dikenalkan dulu lewat tukar biodata, kemudian nanti nazar, dilihat, kalau cocok maka nanti orang bapak atau ayah akan melamar, mengkhidbah, kemudian dia lakukan akad nikah, dan demikian seterusnya. Demikian pula wanita ketika sudah waktunya untuk menikah, maka langkahnya adalah ta'aruf dulu, kemudian nazar, khidbah, akad nikah, dan seterusnya. Sehingga dia tahu fase-fasenya yang perlu dilewati ketika akan memasuki jenjang pernikahan. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan hal-hal yang terlarang bagi suami dan istri. Jelaskan kepada anak perempuan dan anak laki-laki apa yang dilarang. Misalnya dilarang untuk suami menjima istrinya dari duburnya. Ini tidak boleh, diharamkan. Kemudian dilarang jima dengan istrinya ketika sedang haid. Ini tidak boleh. Kemudian dilarang pula seorang istri membuka rahasia ranjang. Jadi nggak boleh menceritakan aibnya suami, tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di ranjang antara suami dengan istri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang kedudukannya itu buruk pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Ar-rajulu yuqdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Itu seorang laki-laki yang dia jima dengan istrinya, kemudian dia buka rahasia ranjangnya. Maka ini tidak boleh. Termasuk juga para istri tidak boleh membuka aib suaminya, tidak boleh membuka aib keluarganya. Meskipun kepada mertuanya, meskipun kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, apalagi kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, perumpamaan tentang suami dan istri.
Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Dikatakan suami adalah pakaian untuk istri dan demikian sebaliknya karena suami istri saling menutup aurat masing-masing, saling menutup aurat mereka dan mereka memperindah pasangannya. Jadi ketika mertua datang tidak boleh disampaikan buruknya suami. Tapi Masya Allah sampaikan, Masya Allah Bu, suami saya atau anak ibu luar biasa semangat dalam bekerja, nggak kenal lelah, dia datang dengan membawa Masya Allah hadiah dan semisalnya. Disampaikan yang baik-baik kepada mertua, kepada orang tua, tidak boleh disebutkan keburukannya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum konsep dari pendidikan anak. Kita hanya membagi berdasarkan fase-fasenya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya dan juga yang terdapat dalam Al-Quran. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga kursus ini bermanfaat untuk antunah semuanya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita semua di taman-taman surga, semoga Allah mengumpulkan kita semua di surga Firdaus Al-A'la. Sekali lagi mewakili tim kami mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.